Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang mana di sini kami akan mempresentasikan mengenai judul tugas kami yaitu kegagalan pinion produk Ruk Timah. Nah, di sini kita beranggotakan 3 orang yaitu saya Muhammad Zaini Eka Prasetya, Saya Rahmat Maulana Said dan Ahmad. Langsung saja, yang dimana di pembahasan kali ini di studi kasus 2 ini yaitu kegagalan pilihan produk Ruk Timah, yang dimana kita akan membahas di sini dari nomor 1 yaitu latar belakang, nomor 2 pemeriksaan fisik, nomor 3 pemeriksaan mikroskopis. Terus di sini juga nomor 4 analisis stres, nomor 5 pembahasan dan kesimpulan, nomor 6 pencegahan terhadap kelelahan, nomor 7 pencegahan terhadap kausan permukaan, dan nomor 8 tindakan pencegahan. Sini yang dimana latar belakang ini roda pinion adalah dari sistem terteknologi yang menggerakkan pita ember dalam kapal Ruk Timah pada akhir tahun 70-an. Jadi roda pinion ini adalah pernah diperiksa atau diperlihatkan pada tahun 1970-an, yang dimana ini di sini ada fotonya, itu ada di roda pinion ini terjadinya kerusakan, yaitu ada retakan, lelah, atau pada gigi lainnya gitu. Jadi di sini bisa dilihat di bagian roda pinionnya ini banyak sekali problem atau masalah atau kerusakan yang terjadi pada roda pinion ini, dimana 2 gigi telah putus dari pinion tersebut selama pengoperasian. Nah, dan di sini kegagalannya biasanya bersifat perlahan dan dimulai dari filet di akar gigi. Jadi yang dimana di sini adalah filet dan di sini adalah akar giginya. Nah, pemeriksaan lokasi pinion ini menunjukkan adanya retakan telah pada akar gigi lainnya. Hingga di sini kita bisa lihat di bagian pemeriksaan atau dilihat dari roda pinionnya ini. Di sini ada filet di akar giginya itu. Pinion serupa yang digunakan di sisi lain menggerak buket di retas dengan cara yang sama. Nah, di sini juga ada informasi yang tersedia, pinion dipasang sekitar 5 tahun sebelumnya. Ini digerakkan oleh motor 600 HP, atau perhatian bahwa 1 HP itu sama dengan 0,74 kW atau kilowatt. Di sini ada motor diganti dengan yang lebih besar dengan menggunakan 1000 HP atau kegagalan pinion terjadi setelah sekitar 6 hingga 7 bulan waktu pengoperasian dengan peningkatan daya. Jadi roda pinion ini telah dipasang atau dipakai selama 5 tahun di industri tersebut. Terus kegagalan pinion ini terjadi setelah sekitar 6 hingga 7 bulan waktu pengoperasian dengan peningkatan daya. Nah, langsung saja di sini kenapa terjadinya kehausan pada roda pinion ini atau di analisis kegagalan ini. Jadi pemeriksaan fisik ini sangat memang diharuskan, karena ketika adanya terjadi kerusakan pada suatu alat atau mesin, maka di sini ada pemeriksaan fisik, yang dimana spesimen gigi yang patah dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Nah, biasanya gigi patah ini menjadi 2 bagian dengan panjang sekitar 10 inci dan 6 inci. Fitur yang relevan adalah sebagai berikutnya. Jadi di sini ada fitur relevan dari mana gigi ini patah dari 2 bagian dengan panjang sekitar 10 dan sampai 6 inci. Nah, di permukaan patahan menunjukkan patahan lebih yang khas, retakan kelelahan lebih dimulai dari kedua sisi gigi. Nah, jadi di sini bisa dilihat pada gambar 4.16, yang dimana nih patahan ini terjadi karena emang si pinionnya ini mengenai kausan, ya, itu bisa dilihat dari gambar 4.16 ini. Jadi di sini menunjukkan lokasi retakan secara umum. Nah, jadi di sini retakan ini adalah emang terjadinya kerusakan pada pinion tersebut. Terus balik lagi ke pemeriksaan itu, di sini juga kan kita bisa lihat adanya meluas ke dalam atau retakannya yang lebih meluas ke dalam, bisa dilihat dari gambar 4.18.
Nah, di gambar 4.11 ini adalah permukaan fraktur ujung gigi yang lainnya. Perhatikan, jadi bisa diperhatikan teman-teman di sini, di ujung yang terjadi retakan itu sangat ekstrim banget. Jadi kerusakannya sangat memang bisa dikatakan mungkin fatal. Balik lagi di sini kausan permukaan terjadi pada kedua sisi gigi, namun kausannya tidak seimbang. Sisi kompensasi hanyalah sedikit aus. Bisa dilihat pada gambar 4.19. Nah, pada gambar titik 4.19 kita bisa melihat bahwa di sini permukaan fraktur salah satu ujung gigi, jadi retakannya itu di satu ujung gigi, retakannya di sini, ujung gigi. Lanjut, di sini juga 4.19 yang ini sisi gigi yang sedikit keausan. Jadi di sini bisa diperhatikan terjadi kehausan pada sisi gigi dengan sedikit kehausan. Jadi di sini kehausan ini. Nah, di sini juga pemeriksaan kehausan, pemeriksaan pada kedua sisi gigi. Gambar 4.2 itu kita bisa lihat sisi berlawanan dari gigi dengan kehausan berat atau sisi tegangan. Bisa dilihat di sini sisi berlawanan dari gigi dengan kehausan berat. Lanjut, nah di sini langsung saja ke pemeriksaan mikropolis. Jadi mikropolis ini bahan inti terdiri dari felit dan perlit. Jadi kenapa harus pemeriksaan mikropolis? Jadi mikropolis ini bisa dilihat tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau harus menggunakan alat agar lebih detail untuk bisa melihat suatu kerusakan pada film tersebut. Nah, dari di sini bahan inti yang memberikan suhu mikroperitik atau perlik berbutir. Nah, bisa dilihat, jadi ini adalah gambar proferitik atau verlik atau pilihan yang emang di pemeriksaan menggunakan mikrofonis. Bisa dilihat di gambar 4.24 ini dengan kandungan karbon sekitar. Lanjut pemeriksaan masih di pemeriksaan mikrofonis, yaitu di gambar 4.25. Jadi di sini tuh permukaan yang dikeraskan atau permukaan yang ada warna putihnya ini adalah permukaan yang memang dikeraskan, juga terdiri dari perit dan pelit. Pemecahan butiran pelit sudah mulai terjadi. Ini disebabkan oleh pemanasan tepat di bawah titik transportasi. Tambalan-tambalan yang terisolasi di dalam butir-butir tertentu telah ditransformasi menjadi martensit. Bisa dilihat di gambar 4.25 ini. Jadi di sini itu banyak tambalan-tambalan di videonya ini yang terisolasi di dalam butiran-butiran tertentu oleh bertransformasi menjadi martensit. Nah, di sini kita langsung saja ke analisis stres. Di sini adalah analisis stres yang dimana kita bisa melihat di gambar 4.26 ini kedua metode memprediksi bahwa BS 592 GR dan C tidak aman dalam kausan, tetapi sedangkan metode BS 436 menunjukkan BS 97-955 yang diperkeraskan pempaannya. Jadi di sini itu ada dua metode yang dipakai, ada yaitu BS 592 GR dan C dan BS 436. Jadi bisa dilihat di BS 436 itu menggunakan BS 97 sampai dibagi 1090 yang dikeraskan pempaannya. Di sini bajanya itu NE9 agar sesuai metode AGME, dan di sini juga ada metode AGME, yaitu metode AGME membutuhkan baja karbonasi kotak. Jadi yang dimana metode memprediksi bahwa BS 59 ini tidak aman dalam kausan, sedangkan metode AGME itu membutuhkan baja karbonasi kotak. Nah, di sini juga BS 436 itu dianggap sebagai BS 59 GR baja C cocok untuk kekuatan, sementara AGMA menganggapnya sangat tidak cocok karena membutuhkan casing baja kalibrasi dengan keamanan kekuatan yang dipertimbangkan dengan kekuatan kelelahan. Oke, baik. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu di pembahasan kesimpulan.
Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dan kesimpulan. 1. Diamati hasil. 2. Perbandingan perhitungan tenggang tenggangan metode BS 436 dan AGMA. 3. Komentar. Selanjutnya, untuk pembahasannya pada filler pada fillet di kedua sisi gigi, retakan pada sisi konversi lebih pendek dan lebih tua, dan mungkin terbentuk saat pinion digunakan pada posisi terbalik semula. Mempertimbangkan adanya retakan serupa pada gigi lain. Dapat disimpulkan demikian bahan dengan BX, ZB, XZ. Selanjutnya, kesimpulannya. Sini perbandingan perhitungan dengan metode BS. perbandingan perhitungan tegangan metode BS 436 dan AGMA. Terjadi ketidaksengajaan untuk kekuatan terjadi ketidaksengajaan dalam jumlah besar seperti yang ditujukan oleh pola keausan dan deformasi yang tidak merata. Selanjutnya, sifat deformasi pada sisi ujung gigi menunjukkan bahwa profil gigi awalnya tidak akurat. Adanya deformasi pada gigi Pirth juga merupakan bukti bahwa tegangan kontak permukaan telah melebihi kuat lulu tekanan material. Baja secara substansial sesuai dengan BS 592 grade C dan memiliki kualitas yang dapat diterima. Namun beberapa cacat pengecoran besar hadir di ujung gigi yang telah diperbaiki, dilas dan kemudian giling secara kasar. Keduanya tidak memuaskan. Bahan inti dalam kondisi anil. Upaya telah dilakukan untuk mengeraskan permukaan gigi, tetapi berupa menjadi mertesil, sedangkan sisa materialnya sedikit melunak. Aspek negatif selanjutnya adalah bahwa sistem tegangan tarik sisa harus dipasang di permukaan yang akan menambah tegangan operasi. Selanjutnya, sini saya akan lebih mendetailkan perbandingan perhitungan tegangan metode BS 436 dan AGMA. Jadi di sini perbandingan perhitungan metode BS 436 dan AGMA itu kalau daya tahan permukaan itu kedua metode memprediksi dengan benar bahwa BS 59GR atau C tidak akan cukup untuk menahan pinion yang diteliti. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara rekomendasi BS dan AGMA mengenai apa yang dibutuhkan. Metode BS menganggap baja EN9 yang dioperasikan permukaannya sudah cukup, sedangkan metode AGMA membutuhkan baja karburasi selubung. Nah, di sini untuk kekuatan kelelahan pada tekukan itu cukup jelas bahwa kekuatan kelelahan baja telah terlampaui, namun ini hanya diprediksi oleh persamaan AGMA. Metode BS menganggap pinion aman dengan margin yang cukup besar, tidak ada keraguan dalam metode AGMA lebih akurat. Untuk alasan yang sama diberikan dalam metode perbandingan daya tahan permukaan. Fakta bahwa metode BS memprediksi keselamatan untuk operasi 1000 HV, sedangkan retakan yang telah berkembang dengan operasi 600 HV merupakan indikasi betapa tidak cocoknya metode ini. Metode AGMA sekali lagi membutuhkan baja bersih untuk operasi yang aman. Di sini juga ada komentar. Jadi di komentar ini berdasarkan metode AGMA dalam memperkirakan keamanan dari keausan dan kelelahan baja
karburasi dengan kekerasan 700 HP atau 60 Hz harus digunakan. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena industri lokal tidak dapat membuat roda gigi seperti itu. Maka dari itu dibutuhkan, misalnya sangat dibutuhkan, akan tetapi disiagakan oleh penyelidik kegagalan bahwa standar desain lainnya lebih sesuai BS 439 bagi 1940 diganti pada tahun 1986 dengan BS 436 -3 bagi 1986 yang lebih mewakili keadaan teknologi saat ini. Maksud saja yaitu adalah bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pencegahan terhadap kelelahan. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada pencegahan terhadap kelelahan. Yang pertama itu mengambil belangko roda gigi sebelum permesinan untuk menghilangkan tegangan pengecoran sisa serta untuk menghomogenkan material. Dan yang kedua itu memotong profil gigi secara akurat. Dan yang ketiga memastikan bahwa permukaan akhir pada fillet bebas dari tanda permesinan yang kasar dan retakan. Dan yang keempat melakukan proses penggerasan permukaan yang sesuai. Dan yang kelima melakukan penggilingan profil akhir untuk memperbaiki distorsi yang dihasilkan dari penggerasan permukaan. Dan yang keenam meningkatkan jari-jari fillet. Telah terbukti bahwa peningkatan dari 0,2 20,4. Dan yang ketujuh untuk dapat meningkatkan kekuatan kelelahan roda gigi yang dikeraskan PP 20% di mana P jarak diametral. Dan yang ke-8 menyelaraskan pinion dan gear secara akurat dan memiliki penumpang yang kokoh. Dan selanjutnya pencegahan terhadap keausan permukaan. Di sini melakukan langkah-langkah yang diuraikan dalam bagian 4.3.6 juga akan mengurangi tegangan kontak permukaan sampai batas tertentu. Baja yang direkomendasikan harus sesuai untuk dipakai. Nah, di sini juga ada tindakan pencegahan. Yang pertama itu menggeraskan permukaan harus meluas sampai ke fillet dan akar gigi. Jika tidak akan terjadi kelelahan, kualitas penggerasan sangat penting dan harus diperiksa dengan cermat. Dan yang kedua, pengecoran dengan cacat yang ada di dekat akar dan sudut harus ditolak karena dua alasan. Yang pertama, las perbaiki jarang 100% memuaskan. Yang kedua, bahkan jika penjelasannya sempurna, logam las masih jauh lebih lunak dari yang dibutuhkan dan akhirnya akan terjadi retak lelah. Dan yang ketiga itu fillet dan permukaan akar harus diperiksa 100% untuk keretakan dan cacat kecil sebelum dan sesudah penggerasan. Di sini kita bisa disimpulkan bahwa di tindak pencegahan ini selain itu disarankan untuk memeriksa retakan pada fillet gigi secara teratur, sebaiknya dengan bantuan pewarna penetralan atau detektor retakan partikel magnetik. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf karena sesungguhnya kelebihan itu adanya atas di yang maha kuasa, maha pencipta kita, dan kekurangannya itu semana jauhnya itu adalah makhluknya atau hambanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4, saya Muhammad Jineka Pristia dan Rahmat pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.